Selamat bergabung dalam sesi High Toko Course di siang hari ini. Terima kasih semuanya sudah mau menunggu dan sudah bergabung, meluangkan kesempatan untuk bergabung bersama dengan tim High Toko yang akan nge-share mengenai feature dari High Toko Omnichannel. Nah, kita langsung aja mulai dengan diskusi kita di siang hari ini. Jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai manajemen produk untuk memanage produk yang ada di marketplace sahabat High Toko supaya bisa lebih mudah dan dapat lebih cepat juga diaktifasi dan juga dioperasiin melalui High Toko dashboard kita pastinya. Jadi dengan adanya manajemen produk ini harapannya kita bisa ngebantu lebih efisien, lebih efektif baik dari sisi monitor dan juga pemantauan dari setiap produk yang sekarang sudah aktif digunakan gitu ya. Nah, sebelumnya salam kenal, aku dengan Niva dari High Toko Omnichannel selaku BD. Kemudian nanti di sesi kita siang hari ini yang akan ngebahas mengenai manajemen produk akan dibantu dengan Kak Alvin dari sesi tim customer service dan juga produk yang ada di High Toko. Lalu di agenda kita yang kedua, setelah nanti akan dibahas sesi High Toko course mengenai manajemen produk, kita akan ngelakuin sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A ini, sahabat High Toko bisa rise up melalui kolom chat yang ada di Zoom room meeting kita, dan nanti akan kita bantu tanyakan dan sampaikan di akhir sesi, waktu sesi Q&A juga pastinya. Dan sesi terakhir, kita akan ada informasi mengenai program baru yang ada di High Toko, yaitu adanya High Toko Course, seperti itu. Untuk High Toko Course ini akan kita record, supaya nanti sahabat High Toko bisa playback kembali mengenai feature yang ada di High Toko menggunakan YouTube channel yang ada di High Toko, gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, silakan Calvin untuk bisa kita mulai di siang hari ini. Calvin boleh dicoba untuk teks mic dan speakernya. Oke, kalau suara aku udah kedengeran belum ya? Oke, jelas. Silakan Calvin. Oke, thank you ya teman-teman buat yang udah join di sesi hari ini. Perkenalkan aku Alvin dari tim spesialis High Toko ya di bagian produk dan juga customer service. Sesuai info Kaneva, kita bakal ngebahas fokus untuk topik di bagian product channel aja nih teman-teman. Dan selama training berlangsung atau selama sesinya berlangsung, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu bisa langsung di drop di kolom chat Zoom aja ya, supaya nanti kita bacain di sesi Q&A. Oke, langsung aja kita start nih teman-teman untuk pembahasan product channelnya. Product channel sendiri secara fungsi itu memanage produk yang ada di marketplace teman-teman hanya dari platform High Toko aja. Jadi misalnya teman-teman punya banyak toko, biar lebih gampang untuk kelola produknya, maka teman-teman bisa pakai High Toko khususnya di fitur product channel ini. Nah, lalu apa aja sih fitur-fitur yang ada di product channel ini? Yang pertama, kita support untuk add product ya. Di sini kalau teman-teman lihat, aku udah connect ke beberapa toko, dan seperti misalnya Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Nah, untuk ketiga marketplace ini sebenarnya udah support untuk melakukan upload produk. Ada juga marketplace lain seperti Lazada dan juga Blibli ya, teman-teman. Untuk mostly sih untuk Lazada juga sudah support ya untuk melakukan upload produknya. Oke, selain dari upload produk, seperti yang teman-teman lihat juga di sini tampilan dari produk channel High Toko kurang lebih familiar ya, atau bisa dibilang mirip dengan tampilan di semua marketplace. Di mana di sini kita bisa melihat beberapa tampilan berdasarkan status produk dari mulai produk yang aktif, habis, nonaktif, dilarang, draft, publishing, dan juga publish yang gagal. Sebentar ya, ini kita coba ganti dulu untuk translationnya. Oke, nah itu tadi untuk statusnya ya teman-teman. Jadi statusnya kita cukup familiar dengan di marketplace. Jadi di bagian sini sih hopefully nggak terlalu membingungkan ya untuk penggunanya. Lalu mungkin aku jelasin dikit deh. Aktif ini berdasarkan produk yang kondisinya ini live dan bisa dibeli oleh buyer. Habis berdasarkan produk yang stoknya nol. Non-aktif berdasarkan produk yang kita arsipkan. Kalau di Shopee itu sebutannya arsip. Nah, dilarang ini berdasarkan produk yang melanggar ketentuan dari marketplace. Selanjutnya ada juga di bagian tab draft. Draft ini lebih ke produk yang kondisinya belum kita publish sepenuhnya ke marketplace. Jadi data produknya tuh udah ada di High Toko, cuman belum kita publish saja. Next ada di bagian sedang proses. Biasanya kalau kita publish beberapa marketplace seperti misalnya TikTok,
itu akan melalui proses QC dulu ya, atau moderasi. Di mana nantinya selama proses review, moderasi, ataupun QC ini, biasanya produk tersebut akan stuck dulu di bagian sedang proses, teman-teman. Dan setelah reviewnya selesai, dia nanti akan keluar hasil. Apakah produk tersebut berhasil diupload, atau misalnya gagal. Kalaupun gagal, teman-teman bisa cek di bagian gagal proses. Nanti akan ketahuan ya notifikasinya, seperti misalnya di tampilan ini teman-teman lihat ada produk yang gagal publish karena alasannya existing product name. Jadi produk ini tuh udah ada namanya yang sama persis nih di tokonya. Oke, langsung aja kita masuk ke fitur untuk upload produk, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk upload produk sendiri kita bisa decide ya. Either kita mau uploadnya dari marketplace apa. Misalnya, ini kan ada 3 marketplace. Jadi kita pilih dulu marketplace-nya. Let's say di TikTok. Habis itu teman-teman klik tambah produk. Kita pilih produk ini mau di-upload di toko mana. Kalau teman-teman punya tokonya lebih dari satu untuk marketplace yang sama, let's say 2 TikTok, sebenarnya support untuk dilakuin publish langsung ke kedua toko tersebut. Tapi sehubungan ada ketentuan dengan masalah di bagian nama ya. Jadi namanya ini nggak boleh sama persis. Misalnya satu produk namanya sama persis di 2 toko yang berbeda, itu biasanya bakal jadi masalah. Makanya kita suggest, kalau teman-teman kondisinya mau upload massal ke beberapa toko sekaligus, masukin ke draft dulu, edit nama di salah satu produknya, habis itu baru teman-teman publish. Nah, di sini kita coba ya, teman-teman testing untuk upload produk. Nah, kita buat seperti ini ya. Oke. Nah, untuk kategori produk, ini kita mengikuti kategori atau logic dari marketplace masing-masing ya. Jadi pasti beda nih setiap marketplace-nya, antara Shopee ataupun misalnya TikTok dan lain sebagainya. Dan kita coba isi dulu untuk deskripsinya. Sudah, kita masuk ke pengisian untuk gambar produk dan juga ukuran atau size chart ya. Sebentar. Ini aku lagi input dulu untuk gambarnya ya, teman-teman. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau input di bagian variasi nih, nah ini bisa juga kita masukin ya, misalnya tipe variannya berdasarkan apa, contoh warna, lalu opsinya mau kita tambahkan berdasarkan varian warna apa aja, misalnya warna merah. Nah, kalau sudah, kita tinggal konfirmasi ya. Tapi kalau teman-teman mau tambahin berdasarkan varian lain, contohnya ukuran, bisa juga di sini. Nah, tapi sementara aku contohinnya berdasarkan satu aja, yaitu warna. Dan kita lanjut ke penginputan harga, stok, dan juga SKU-nya. Untuk harga, misal kita buat di 100.000, stok 100, SKU kita buat format awalnya, misalnya SKU strip test. Nah, ini kita terapkan ke semua. Nah, teman-teman, saat kita menggunakan omnichannel, khususnya di Haitoko ya, kita sih saranin banget untuk untuk keseluruhan produknya ini memiliki kode yang namanya SKU. Karena ini nantinya berfungsi sebagai pengikatan stok atau sentralisasi antara semua produk yang sama di semua toko.
Nah, tapi pastikan kalau di satu produk terdapat warna atau varian yang berbeda, ini kita bedain satu sama lainnya. Misalnya warna merah kita bedain sama warna hitam. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini. And then kita masuk ke bagian penginputan berat. Contohnya aku input beratnya di 1000 gram. Dimensi tidak wajib, jadi aku skip aja. Garansi juga di sini nggak mandatory ya. Nah, sementara ini formatnya aku coba mau publish seperti ini dulu ya. Kita bisa pilih berdasarkan simpan sebagai draft atau simpan dan publish. Ya, ternyata kurang ya untuk informasi karakter deskripsinya. Kita coba tambahin. Nah, kalau sudah, kurang lebih seperti yang aku infoin tadi nih teman-teman, dia bakal dipublish dulu. Once berhasil, dia bakal muncul keterangannya berhasil. Kalaupun gagal, masuk ke tab gagal. Di sini ada keterangan gagal karena produk ukurannya nggak pas ya untuk gambarnya. Kita coba ganti ulang. Ya, di sini kita coba dulu untuk publish. Nah, ini juga ada prosesnya ya, teman-teman. Berapa persennya kita di sini tinggal tunggu aja sampai si produk tersebut aktif. Nah, sambil nunggu nih teman-teman, aku mau info juga kalau misalnya di Haitoko kan di TikTok ini ada update ya. Jadi kalau misalnya di TikTok ini sekarang memungkinkan teman-teman migrasi tokonya dengan Tokopedia. Nah, untuk migrasi ini sendiri efeknya gimana sih kalau misalnya saya pakai Haitoko? Mungkin aku sekedar reminder aja ya ke teman-teman. Jadi kalau misalnya let's say teman-teman punya TikTok dan kondisinya teman-teman juga punya Tokopedia. Ketika dilakukan merging antara TikTok dan juga Tokopedia, maka semua data Tokopedia akan tercatat sebagai data TikTok, teman-teman. Simpelnya gini, ketika nantinya teman-teman selesai migrasi, ketika terdapat pesanan dari Tokopedia, maka dia akan tercatat sebagai pesanan di TikTok. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di bagian pesanan ya. Nanti muncul ikonnya ini, icon dari pesanan TikTok. Begitupun untuk produk yang Tokopedia. Selama dia statusnya ini udah connected dengan TikTok atau sudah muncul icon kedua platform ya. Kan kalau teman-teman buka Seller Center TikTok itu sekarang kita bisa lihat apakah produk ini muncul di salah satu platform aja atau keduanya. Nah, selama produk teman-teman udah muncul di kedua platform, maka nantinya bisa dipastikan ya untuk produk tersebut udah merging juga. Jadi nanti ketika kita edit yang ada di TikTok, otomatis berubah juga ke yang Tokopedia. Dan itu akan ngaruh juga ke Haitoko. Let's say, kasusnya misalnya kita rubah nama produk di TikTok. Nah, nanti nama produk tersebut akan berubah juga di Tokopedia secara otomatis dan akan berubah juga di Haitoko selama teman-teman melakukan yang namanya sinkronisasi. Nah, so far seperti itu ya. Oke, ini sebenarnya untuk produk aku udah selesai publish ya. Di sini bisa teman-teman lihat juga untuk statusnya sekarang sudah aktif. Itu tadi untuk upload produk ya teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, selanjutnya kita juga support untuk aktif dan nonaktifkan produk. Kalau misalnya teman-teman mau sementara nih melakukan penonaktifan produk,
kita bisa cukup tandain ya teman-teman. Jadi kita marking aja produk mana aja yang mau kita nonaktifkan. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di bawah ada menu nonaktif. Nah ini tinggal kita klik. Oke, maka nanti untuk produknya akan nonaktif ya. Kalau mau diaktifkan ulang, berarti kita masuk ke bagian status nonaktif, tandai produk yang mau diaktifkan, dan tinggal kita klik publish ulang. Selanjutnya kita juga support ya untuk melakukan editing produk yang udah publish. Caranya teman-teman bisa masuk ke bagian yang teman-teman bisa masuk ke bagian yang di sebelah kanan. Ini ada tombol ubah. Sekedar informasi juga, kalau TikTok kita belum support ya untuk melakukan editing produk, tapi kalau Shopee dan juga Tokopedia itu kita support kok untuk melakukan editing data produknya. So far seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya perbedaannya. Kalau kita balik ke bagian yang Shopee, ini nggak ada tab ubah. Ini muncul tab ubah, tapi kalau di TikTok itu nggak ada tab yang namanya ubah. Hanya ada rincian. Nah, ini kita nggak bisa edit ya. Oke, selanjutnya kita juga support untuk deleting produk teman-teman. Delete produk ini sendiri lebih ke menghapus data produk di Seller Center. Jadi, kalau kita hapus di bagian product channel, dia nggak akan otomatis dia akan otomatis hilang juga ke Seller Center ya. Dan ini nggak bisa di-recover untuk datanya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya juga di sebelah kanan atas, kalau teman-teman perhatikan, ada tab yang namanya Sync Product. Sync Product ini lebih ke melakukan update data secara manual ya teman-teman. Jadi kasusnya seperti ini. Ketika kita melakukan perubahan data dari Haitoko, contoh kita edit nama nih untuk salah satu produk dari toko Shopee. Nah, ini kita lakuin contohnya dari Haitoko. Maka nanti dia otomatis ke-update ke Seller Center. Tapi kasusnya akan berbeda, teman-teman, ketika kita melakukan perubahannya ini dari Seller Center. Dia nggak bakal otomatis merubah data di Haitoko. Yang perlu kita lakukan adalah kita wajib melakukan yang namanya sync product. Ada dua cara. Kalau teman-teman, let's say, ngelakuin upload produk baru, dia kan nggak otomatis muncul ke Haitoko. Kalau teman-teman ngelakuinnya dari Seller Center. Nah, berarti yang perlu dilakuin adalah sinkronisasi toko. Caranya, klik di bagian sync product, pilih toko, kita klik sync sekarang. Nah, tapi kalau kasusnya produknya udah ke-publish, cuman kita editnya dari Seller Center, nah, teman-teman bisa tandain aja produk yang sebelumnya diedit di Seller Center, lalu klik sync. Jadi ada dua cara ya, tergantung dari kondisi. Teman-teman bisa nyesuaiin aja. Karena kalau teman-teman misalnya ngelakuin sync produk di sini, anggapannya kita akan melakukan sinkronisasi ulang untuk semua produk yang ada di toko teman-teman yang tadi dipilih. Nah, so far seperti itu ya. Ini untuk menu yang di bagian sync produk. Selanjutnya, kita juga support untuk melakukan yang namanya export data produk. So far sih ini lebih ke penarikan data produk aja ya teman-teman, dan ini belum ada yang bisa kita import ulang. Jadi lebih ke misalnya teman-teman mau ngelakuin updating, atau misalnya mau sekedar tahu nih data produknya atau informasi lain, nah ini teman-teman bisa ekspor datanya aja dan nanti akan muncul di sini. Oke, so far seperti itu ya teman-teman untuk data untuk produk channel yang ada di Haitoko. So far mungkin kalau dari sisi teman-teman ada yang masih bingung nih soal penggunaan produk channel, atau ada yang mau ditanyain nih, misalnya udah pernah coba produk channel tapi masih bingung, feel free aja ya langsung tanyain di kolom chat, jadi kita langsung bahas juga satu-satu. Karena kebetulan untuk materinya hari ini fokus di produk channel aja, dan so far untuk produk channel udah cukup aku jelasin ya. Di sini kita lihat ada pertanyaan dari Kak Aya ya. Mungkin dari Kak
Neva boleh dibantu bacain dulu questionnya, nanti aku yang bantu jawab. Baik, nah, makasih banyak nih Calvin untuk sesi di siang hari ini. Nah, di sini udah ada satu pertanyaan yang muncul gitu ya. Kak, aku mau tanya nih dari sisi Kaya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kaya. Aku mau tanya nih, saat ini kita melakukan perubahan produk di Seller Center. Nah, setelah kita melakukan integrasi dengan Haitoko, apakah produknya akan otomatis terupdate? Nah, silakan dibantu jawab nih Calvin. Oke, tadi untuk pertanyaannya Kak mau tanya saat kita melakukan perubahan produk di Seller Center setelah melakukan integrasi. Oke, nah ini relate sama pertanyaan seputar sinkronisasi produk ya, yang tadi sempat aku jelasin. Jadi gini Kak Aya, kalau misalnya dari sisi Kak Aya nih, contoh udah integrasi dulu, habis itu baru edit produknya dari Seller Center. Nah, ini datanya nggak akan otomatis ke update ya, atau otomatis ke sinkron, melainkan perlu kita lakuin sinkronisasi manual. Caranya gimana? Kak Aya bisa tandain aja produk yang diedit dari Seller Center. Let's say misalnya kita ngelakuin perubahan untuk produk yang namanya Alvin Testing produk baru. Nah, berarti nanti tinggal kita tandain aja, habis itu tinggal kita klik sync. Nantinya perubahan yang Kak Aya lakuin dari Seller Center otomatis bertambah juga ke Haitoko. Contohnya, misalnya Kak Aya nambahin variasi yang tadinya 4 jadi 5. Awal-awal sebelum dilakuin sinkronisasi, tampilannya masih menampilkan 4 varian. Tapi nantinya setelah kita ngelakuin sinkronisasi, dia akan berubah nanti nambah jadi 5 varian. So far seperti itu ya, Kak Aya. Oke, terima kasih banyak nih Calvin untuk pertanyaannya, jawabannya, sorry. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Calvin dari Kak Denis. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Denis untuk pertanyaannya. Apakah aman nih Calvin menggunakan feature push channel melalui Haitoko? Dan apakah di Haitoko ini sama seperti feature scrap product untuk feature produk push to channelnya? Silahkan Calvin. Oke, thank you banget Kak Denis untuk pertanyaannya. Jadi di sini aku bantu jawab ya. Mungkin di sini kita lebih ke ngejelasin dulu apa sih perbedaan push to channel di Haitoko sama push to channel sama scrap produk ya yang biasanya ada di omnichannel lain. Nah, perbedaannya yang pertama, kalau scrap produk itu memungkinkan kita untuk ambil data produk dari toko lain. Sebenarnya ini cukup melanggar ketentuan dari beberapa marketplace ya, karena mostly ada beberapa marketplace yang bikin aturan itu nggak boleh ngambil data produk dari toko lain. Nah, sedangkan kalau push to channel di Haitoko, ini support untuk melakukan salin produk hanya dari toko kita aja. Dan kondisinya harus terintegrasi dulu. Jadi misalnya teman-teman punya 2 toko nih, atau Kak Denis tadi punya 2 toko, toko pertama sama toko kedua. Nah, ternyata ada produk yang belum eksis di toko kedua. Kita sih saranin Kak Denis bisa ngelakuin push to channel dulu. Menunya ada di bagian master product ya. Ini mungkin kita spill dikit ya untuk fiturnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke bagian daftar master product. Selanjutnya tinggal ditandain aja produk yang mau kita push to channel. Push to channel ini bahasa yang lebih sering dipakainya adalah salin produk ya. Jadi kita salin nih produk dari satu toko ke toko lain. Jadi kita salin, caranya tandain, lalu klik di bagian push to channel, pilih produk ini tuh mau di-upload ke yang mana. Let's say tadi produknya mau kita publish ke Shopee. Kita klik selanjutnya. Tampilan ini dari Kak Denis tinggal di skip aja. Nah, di bagian ubah kategori dan atribut atau tahap ketiga, ini perlu kita input ulang kategori dan atributnya ya. Karena kan ada kemungkinan dari produk yang kita pilih ini sebelumnya dari marketplace selain Shopee nih. Sedangkan kita mau publishnya ke Shopee. Which mean kan ada perbedaan di bagian logic kategori dan juga atribut. Jadi perlu dicocokin ulang. Nah, kalau sudah seperti ini, klik next. Kalau kita mau edit namanya atau informasi produk lain juga boleh ya. Kita tinggal editing aja.
sudah, kita tinggal klik di bagian simpan sebagai draft channel. Nah, di tahap sini, teman-teman tinggal klik ikat sekarang. Jadi nanti produk yang udah kita push ke marketplace lain, kondisinya akan otomatis terikat untuk stoknya. Dan poin penting lainnya, kalau push to channel di kita, kondisinya nggak langsung aktif, teman-teman, melainkan masuknya ke tab draft dulu. Kenapa sih kita buat logiknya seperti ini? Jadi banyak juga ya concern dari teman-teman lain yang pakai iToko, fitur push to channel, mereka punya banyak toko di marketplace yang sama. Dan kondisinya kalau langsung kita aktifin, itu khawatir nantinya bakal namanya atau informasi lain sama langsung. Nah, nantinya kan yang terjadi adalah pelanggaran. Makanya kita buat dua tahap. Yang pertama bisa diedit dari push to channel. Yang kedua, buat benar-benar mastiin produknya ini, kita masukinnya ke draft dulu, nggak langsung aktif. Nah, dari aktif ini, kalau udah fix, oh ya udah, produknya ini udah oke nih, namanya udah beda sama toko lain, mau langsung dipublish, langsung kita tandain aja, dan klik publish ya. Oke, so far seperti itu, Kak Denis ya, untuk fitur di bagian push to channel. Oke, next question ya, Kak Neva, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain, bisa dibantu bacakan. Oke, Calvin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, Kak Denis. Jadi, dipastiin kalau menggunakan fitur Hi-Toko fokusnya dengan push to channel, aman ya untuk produknya. Oke, Calvin, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Desi. Kak, aku mau tanya, misal kita mau tambah produk baru, tapi kita punya beberapa toko. Apakah bisa langsung atau mesti satu-satu nih tokonya untuk ditambah produk barunya? Nah, silakan nih Calvin dibantu jawab. Oke, thank you banget Kak untuk pertanyaannya. Ini relate juga sama fitur yang aku jelasin. Sebenarnya sih ada dua cara ya untuk kita ngelakuin publish produk kalau misalnya mau masal. Yang pertama, kita masuk ke bagian yang tambah produk. Contohnya kakak, fokus utamanya ini cuman di, oh toko saya banyak, tapi MP-nya ada satu. Jadi maksudnya kayak kakak punya 10 toko Shopee. Nah ini bisa pakai metode pertama. Caranya masuk ke product channel, tambahkan produk, langsung aja pilih tokonya di sini lebih dari satu. Kalau kakak mau 10, langsung aja diklik semua. Nah, diisi semua atribut yang wajibnya atau yang bertanda bintang merah. Setelah itu nanti kakak tinggal klik di bagian simpan sebagai draft. Jatuhnya sih sebenarnya perlu diedit lagi ya untuk namanya dibedain, at least nama sih kak. Nah kalau misalnya namanya udah beda atau deskripsinya udah dibedain, langsung dipublish semua. Nah itu cara pertama. Cara kedua, kakak bisa masuk ke bagian data master product. Master product ini sebenarnya lebih ke fitur untuk melakukan pengikatan stok ya. Jadi di fitur ini ketika kakak pakai, maka nanti semua stok di semua marketplace akan otomatis terikat. Tapi selain fitur centralized stock ini, kita juga support untuk melakukan push to channel atau salin produk. Jadi salinnya itu pakai fitur yang ada di master product. Pertama, kalau cara kedua ini, jadi kakak bisa upload dulu di satu toko. Nah, kalau udah di-upload, kakak bikin ulang data master produknya sampai data tersebut muncul di dashboard master product ini. Kalau udah, tinggal kita lakuin push to channel ya. Kita tandai, langsung aja ditandain semua toko yang mau kakak upload. Jadi anggapannya ini bisa mempermudah kakak sih, atau mengefisiensikan waktu kakak untuk ngelakuin publish produk. Selanjutnya, sama ya, seperti yang tadi aku jelasin. Di sini kakak skip aja untuk caranya. Lalu di bagian ubah kategori, tinggal di-input ulang satu-satu untuk untuk kategori dan juga atribut wajibnya. Selanjutnya nanti kakak tinggal masukin ke draft dulu dan sama, nanti tinggal di-publish melalui tab draft. So far seperti itu Kak. Thank you banget untuk pertanyaannya ya. Semoga menjawab. Ini sebenarnya yang ada pertanyaan lagi nih Calvin dari Karya Ratnawati. Cuman memang pembahasannya itu di luar dari fungsi manajemen produk lebih tepatnya. Karena ada sedikit concern mengenai SKU yang sebenarnya semua sudah sama, tapi ada kegagalan dari sisi stoknya.
Nah, aku tadi ada info juga sama Karya untuk kita akan hubungi setelah ini. Tapi kalau misalkan Kak Alvin boleh bantu mengenai logik dari sisi SKU itu seperti apa, dan kalau misalkan ada produk yang tidak kesync gitu ya dari sisi stoknya, apa nih antisipasi yang mungkin Kak Alvin bisa share ke kita? Silakan Kak Alvin. Oke, Karya, thank you banget untuk pertanyaannya. Ini poin bagus juga ya. Mungkin agak di luar dari produk channel atau materi kita hari ini, tapi nggak apa-apa, aku bantu jawab juga di sini. Jadi Karya, kalau misalnya kakak punya produk di beberapa toko dan kondisinya SKU-nya udah sama, yang tadi sempat aku mention adalah pastiin kakak punya yang namanya master product. Jadi, let's say nih, kakak punya produk namanya produk A. Dia ada di beberapa toko. Yang perlu kakak lakuin adalah buat dulu data master produknya sampai jadi atau sampai tampil di bagian master product. Nah, anggapannya dengan kakak buat data master ini, kita jadi punya acuan. Oh, data produk A ini di di beberapa toko SKU-nya udah sama. Maka nanti baru bisa kita lakuin perubahan stok secara massal atau tersinkron. Setelah kita buat data master produk ini, pastiin juga kakak langsung ngelakuin yang namanya pengikatan stok. Jadi step by stepnya, pertama buat master produk dulu, kedua ikat master SKU, yang ketiga baru kita cek apakah hasilnya ini udah terikat sesuai atau belum. Pertama, buat master produk, menunya kakak tinggal klik di bagian tambah produk dan pilih tambah dari channel produk. Once sudah jadi, dia muncul di sini. Selanjutnya, masuk ke bagian pengaturan produk untuk masuk ke tahap kedua, yaitu pengikatan SKU. Jadi, walaupun SKU kakak udah sama, setelah buat master produk harus dilakuin pengikatan kak, biar nanti dia kebind anggapannya. Nah, pengikatannya kakak masuk ke pengaturan produk, ikat otomatis, lalu pilih aja untuk semua tokonya. Nah, nanti dari sistem kita akan ngedetect nih, oh produk A ini ternyata ada di beberapa toko, lalu kondisi SKU-nya juga sama persis. Jadi bisa nih kita lakuin pengikatan. Nanti di sini akan kelihatan resultnya apakah produk tersebut sudah terikat atau enggaknya. Kita tinggal klik cek hasil pengikatan. Kalau yang berhasil akan muncul di bagian berhasil terikat. Oh, tandanya kedetek nih satu produk ada yang SKU-nya sama semua dan ini udah berhasil kebind. Nah, kalau sudah seperti ini, nantinya akan tampil ya di bagian SKU sama toko terikat. Jadi nanti tampil, misalnya kakak produk A ini, dia ada di 4 toko. Maka normalnya untuk tampilan yang muncul adalah 4 SKU dan 4 toko. So far seperti itu Karya. Kira-kira gimana? Ada gambaran gak nih untuk penjelasan aku? Kalau misalnya masih bingung, mungkin nanti kita bakal coba reach ya. Khawatir juga memang ada kendala yang benar-benar perlu kita pastiin dulu nih Karya. Oke. So far seperti itu ya, Karya, semoga menjawab. Nah, mungkin nextnya aku langsung arahin lagi nih untuk sesi selanjutnya ke Kak Neva ya. Silakan Kak Neva. Oke, terima kasih banyak Calvin dan terima kasih banyak semua partisipan yang sudah join untuk aktif nanya di sesi Q&A kita di siang hari ini. Nah, kita akan masuk ke sesi kita yang ketiga, yaitu sesi mengenai program baru yang ada di Haitoko Omnichannel mengenai program Starter Package. Nah, mungkin aku sedikit share gitu ya, programnya seperti apa sih? Kalau misalkan sahabat Haitoko di sini sekarang yang masih jalan untuk mulai bisnis di dunia online, lalu ada kebutuhan untuk menggunakan sistem dan pastinya butuh offering yang menarik, aku rasa untuk starter package ini sesuai lah ya dengan kebutuhan dari sahabat Haitoko saat ini. Dan kalau misalkan ada teman-teman sahabat Haitoko yang sudah join dan mungkin ada rekanan yang membutuhkan sistem omnichannel, mungkin bisa direkomendasiin juga nih untuk Haitoko starter package kita.
Nah, aku ingetin lagi, jadi untuk High Toko Course kita ini, kita akan adain rutin dalam 1 bulan ini di bulan Mei. Di sesi kita selanjutnya, itu ada di minggu depan, hari Rabu, pastinya di tanggal 21 Mei, dan selalu ada di jam 2 siang. Jadi kalau misalkan nanti sahabat High Toko yang sudah sempat join di hari ini, kita akan ngasih juga undangan dan juga invitation-nya gitu ya, untuk ikut di sesi-sesi selanjutnya. Dan harapannya bisa lebih menarik, bisa lebih interaktif dan ngebantu dari sisi journey penggunaan omnichannel, dan pastinya ngebantu dari sisi operation bisnis online-nya gitu. Oke, dirasa di aku juga cukup. Mungkin dari sisi Calvin ada yang mau ditambahin atau cukup Calvin? Cukup ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Hai Toko yang sudah join di siang hari ini. Kita akan bertemu lagi di sesi Hai Toko Course selanjutnya, dan pastiin untuk join terus karena pastinya akan lebih menarik di setiap minggunya. Aku dan Calvin dari Hai Toko Omnichannel undur diri. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih.